Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa di pemilu 2024 lalu, hasil suara Prabowo Subianto begitu dahsyat di banyak daerah, 16 terkuat di dunia. Sebentar lagi kita akan menjadi negara ke-8, bahkan bisa menjadi tapi di Aceh dan Sumatera Barat justru kalah telak? Padahal, semua orang tahu, bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Presiden Jokowi gencar disalurkan kemana-mana, termasuk ke sana. Apa bansos tidak mempan di dua provinsi ini? Kenapa mereka seolah menolak pengaruhnya? Di video ini, aku akan mengajak kamu masuk lebih dalam untuk memahami alasannya. Ini bukan soal politik biasa, tapi tentang sebuah kearifan lokal yang sangat dijunjung tinggi. Untuk memahami kenapa bansos seolah tak bertuan di dua provinsi ini, kita harus tahu dulu kenapa bansos bisa punya efek elektoral di banyak daerah. Secara ilmiah, bantuan sosial adalah program pemerintah yang punya dua tujuan. Tujuan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, dan tujuan politik untuk membangun citra positif bagi pemerintah yang berkuasa. Di banyak tempat, strategi ini berhasil. Saat masyarakat mendapat bantuan langsung yang meringankan beban sehari-hari, mereka cenderung merasakan kedekatan dan berterima kasih kepada pemimpin yang memberikan bantuan tersebut. Ini adalah logika politik yang umum. Namun, di Aceh dan Sumatera Barat, logika ini seolah tidak berlaku. Seperti sebuah teori yang bertemu kenyataan berbeda di lapangan. Kenapa? Karena di sana, pilihan rakyat tidak ditentukan hanya oleh urusan perut, melainkan oleh urusan hati, martabat, dan keyakinan. Mari kita lihat Aceh. Secara historis, Aceh adalah daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat di sana memilih berdasarkan keyakinan dan prinsip hidup yang mereka anut. Di sana, ulama atau tokoh-tokoh agama punya peran besar dalam memberikan panduan kepada umat. Secara politik, hasil ini menunjukkan bahwa ketaatan pada ajaran agama dan panduan dari ulama lebih kuat dari dorongan ekonomi sesaat. Mereka melihat pemilu sebagai bagian dari sebuah perjuangan ideologi, di mana mereka memilih calon pemimpin yang paling sesuai dengan prinsip keislaman yang mereka yakini. Jadi, meskipun bansos datang dan membantu mereka, pilihan politik mereka tidak goyah. Ini adalah bukti nyata bahwa identitas dan keyakinan adalah faktor penentu terkuat, melebihi pertimbangan pragmatis sehari-hari. Sekarang, kita beralih ke Sumatera Barat. Provinsi ini memiliki filosofi yang begitu kuat, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat atau tradisi mereka berlandaskan pada syariat Islam dan syariat Islam berlandaskan pada Al-Quran. Ini bukan sekadar slogan, ini adalah pegangan hidup yang membentuk pola pikir mereka, termasuk dalam berpolitik. Pemilih di Sumatera Barat terkenal kritis dan punya sejarah panjang sebagai basis politik oposisi. Mereka tidak gampang diarahkan dan punya martabat yang tinggi dalam memilih. Bagi mereka, pilihan politik adalah cerminan dari identitas dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bahkan, ada yang menyebut bahwa bagi masyarakat Minang, menerima bansos itu adalah urusan perut, sedangkan pemilu adalah urusan marwah, kehormatan. Mereka akan berterima kasih atas bantuan yang diberikan, namun tetap akan memilih sesuai hati nurani dan keyakinan mereka, tanpa merasa harus berutang budi. Jadi apa pelajaran besar dari hasil pemilu di Aceh dan Sumatera Barat? Kesimpulannya sederhana, pemilu bukan seperti transaksi jual-beli di mana bantuan yang diberikan otomatis akan menghasilkan suara. Di balik setiap pilihan politik ada faktor-faktor yang jauh lebih dalam dan kompleks, seperti ideologi, identitas, keyakinan agama, dan adat. Ini adalah bukti ilmiah dari perilaku pemilih yang tidak bisa disederhanakan. Masyarakat di kedua provinsi ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemilih yang cerdas dan berdaulat. Mereka mampu membedakan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan pilihan politik jangka panjang yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Hasil ini adalah pengingat berharga bagi semua. Kekuatan rakyat adalah kedaulatan mereka untuk memilih, dan kekuatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Apakah kamu punya pendapat lain tentang fenomena ini? Sampaikan di kolom komentar ya.